warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Alhamdulillah kita bertemu hari ini dalam pembelajaran daring mata kuliah pembelajaran bahasa Indonesia MISD. Sebelum mata kuliah kita mulai, kita berdoa dulu. Semoga hari ini kita mendapatkan ilmu yang berkah, ilmu yang bermanfaat ya. Kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kita baru pertama kali ya, ini mata kuliah pembelajaran bahasa Indonesia MISD. Walaupun hanya bertemu melalui video atau dalam pembelajaran daring, tapi kita harus tetap semangat ya. Semoga perkuliahan kita selama 1 semester ini berjalan dengan baik sesuai tujuan yang diharapkan ya. Dan semoga teman-teman semua diberikan kesehatan, kelancaran dalam perkuliahan. Oke, karena ini pertemuan pertama, kita bahas yang tipis-tipis dulu aja mengenai pendahuluan pembelajaran bahasa Indonesia MISD. Yang pertama, kita akan membahas gimana sih pembelajaran bahasa Indonesia, kemudian apa sih tujuan mata kuliah ini gitu ya. Karena kalian sebagai calon guru, calon pendidik guru MI ataupun guru SD harus mengetahui apa-apa yang kalian jalani saat ini. Misalnya ada mata kuliah pembelajaran bahasa Indonesia. Kenapa sih kita harus belajar mengenai pembelajaran bahasa Indonesia? Beda nggak sih sama mata pelajaran yang lain? Karena di SD atau di MI itu pasti ada beberapa mata pelajaran yang berbeda. Nah, kali ini kita bahas tujuan mata kuliah pembelajaran bahasa Indonesia MISD. Yang pertama, Anda sebagai mahasiswa nantinya dapat menjelaskan tentang strategi dan metode pembelajaran bahasa Indonesia. Jadi di dalam mata kuliah pembelajaran bahasa Indonesia itu nanti dijelaskan ada beberapa macam-macam strategi, metode dalam pembelajaran. Beda nggak sih sama strategi pembelajaran matematika misalnya, atau strategi pembelajaran IPA dan yang lainnya. Pasti di dalam setiap pembelajaran itu mempunyai karakteristik yang berbeda-beda. Nah, nanti kita bahas satu persatu setiap pertemuan. Yang kedua, mahasiswa, yaitu Anda dapat menjelaskan dan membuat media pembelajaran bahasa Indonesia. Selain kalian sebagai calon guru, tentunya dapat mengaplikasikan atau dapat berinovasi mengenai strategi pembelajaran di kelas. Sebagai calon guru juga, kalian harus bisa menjelaskan atau mengimplementasikan media pembelajaran. Karena media pembelajaran itu akan mendukung proses pembelajaran gitu. Jadi selain kalian nanti bisa menjelaskan media pembelajaran bahasa Indonesia, kalian juga nanti akan bisa mengembangkan media pembelajaran atau nantinya bisa membuat media pembelajaran inovasi sendiri. Selanjutnya dalam mata kuliah ini itu outputnya sebagai mahasiswa, Anda dapat mendeskripsikan dan membuat perangkat pembelajaran bahasa Indonesia. Karena di dalam pembelajaran itu tidak cukup dengan strategi pembelajaran. Tidak cukup dengan guru menggunakan media. Tetapi guru akan membutuhkan perangkat-perangkat pembelajaran yang mendukung proses pembelajaran. Misalnya, lembar kerja siswa. Kemudian bahan ajar atau buku ajar ya, itu perangkat-perangkat misalnya yang dapat mendukung pembelajaran. Yang keempat ya, selanjutnya kalian sudah bisa menerapkan strategi yang bagus, membuat media, perangkat pembelajaran juga oke ya. Nanti hasil akhirnya itu kalian sebagai guru harus
dapat menjelaskan evaluasi pembelajaran bahasa Indonesia di MISD. Jadi di dalam pembelajaran bahasa Indonesia MISD ini, mata kuliah ini membentuk kalian sebagai calon guru yang prepare persiapan pembelajarannya kayak gimana. Yang kedua, bisa melaksanakan pembelajaran di dalam kelas kayak gimana. Yang ketiga, kalian sebagai guru dapat mengevaluasi pembelajaran bahasa Indonesia di MISD itu seperti apa, ya. Karena evaluasi ini akan menentukan proses pembelajaran selanjutnya, gitu. Dari keempat komponen itu tadi, ya, strategi, media, perangkat pembelajaran, dan evaluasi, itu hasil akhir output dari mata kuliah ini itu kalian sebagai mahasiswa dapat mengembangkan atau mendesain pembelajaran sendiri, ya, berdasarkan kurikulum bahasa Indonesia yang dipakai sekarang. Jadi kalian sebagai mahasiswa bisa membuat, bisa mengembangkan, bisa berinovasi lebih jauh, ya, agar nantinya kalian sebagai calon guru itu dapat berkreatif, ya. Guru yang kreatif, guru yang inovatif, dan lain sebagainya. Kemudian sebelum kita menginjak pembelajaran bahasa Indonesia SDMI itu gimana, kita pelajari dulu perkembangan kurikulum MISD. Jadi di dalam pembelajaran di SD itu banyak sekali perkembangan kurikulum MISD, ya, mulai dari 1975, kemudian kurikulum baru lagi yaitu kurikulum 1994. Tahun 2014 berkembang lagi menjadi kurikulum berbasis kompetensi atau KBK. Kemudian 2016, ya, 2016 itu kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP, ya, yang kemarin kita gunakan. Dan yang terbaru sekarang kurikulum 2013. Jadi kurikulum 2013 ini adalah kurikulum yang saat ini kita pakai sampai sekarang, dan sekarang pun masih ada revisi dan dengan menyesuaikan perkembangan zaman. Selanjutnya, kenapa sih kurikulum bahasa Indonesia SDM ini kok berubah-ubah gitu, ya? Padahal tidak sampai rentang 10 tahun nanti kurikulum berubah, tidak sampai rentang 5 tahun kurikulum berubah. Kenapa sih kurikulum harus berubah gitu, ya? Harus kita ketahui banyak sekali faktor sehingga pemerintah atau Menteri Pendidikan itu merubah kurikulum. Yang pertama itu penyempurnaan kurikulum sebelumnya. Kurikulum yang baru itu pasti diharapkan bisa merubah atau mengupgrade, ya, mengupgrade sesuatu yang sudah harus diperbarui. Jadi kemarin kita pakai kurikulum KTSP itu ada beberapa catatan, ya, sehingga kita harus melakukan revisi kurikulum yang dipakai, dan sekarang kita pakai kurikulum 2013. Yang kedua, berdasarkan hasil TIMSS atau Trends in International Mathematics and Science Study. Itu TIMSS itu adalah ajang kompetensi dari beberapa negara di dunia, ya, untuk mengetahui hasil sains dan matematik di ajang TIMSS. Apa sih hubungannya sama bahasa Indonesia? Padahal ini kan mata pelajaran yang dinilai dalam TIMSS itu kan matematik sama sains, ya, sama IPA. Apa hubungannya sih sama bahasa Indonesia? Nah, ini keunikan di dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia itu bahasa yang bisa masuk dimanapun, gitu, ya. Pembelajaran IPA pakai bahasa Indonesia nggak? Pakai, ya. Matematika pakai bahasa Indonesia nggak? Pakai, ya. Jadi semua mata pelajaran itu membutuhkan bahasa Indonesia, gitu. Jadi di dalam ajang TIMSS ini tahun 2011 posisi Indonesia itu sangat rendah sekali. Sampai sekarang pun kita selalu menduduki 10 besar ranking terendah dunia. Kan sangat memprihatinkan gitu, ya. Mulai
tahun 2011 Indonesia itu peringkat 38 dari 42 negara. Tahun 2015 peringkat 44 dari 49 negara. Berarti kan kita masih posisi 5 terbawah dunia gitu ya. Kenapa sih Indonesia kayaknya kok aman-aman aja? Tapi ternyata saat mengikuti ajang TIMSS ya yang diikuti oleh siswa kelas 4 SD ya, ajang internasional itu ternyata masih rendah gitu. Karena yang pertama, hanya 5% siswa di Indonesia yang mampu memecahkan persoalan yang membutuhkan pemikiran atau siswa yang bisa menelaah soal-soalnya itu secara kritis gitu. Yang kedua, 95%-nya itu siswa yang ada di Indonesia hanya bisa sampai pada level menengah atau level hafalan. Jadi bahasa Indonesia di dalam kurikulum 2013 ini menekankan pada aspek berpikir kritis. Gitu ya. Siswa tidak hanya bisa membaca, bisa menulis ya, tapi ditekankan pada aspek bisa memahami, bisa berpikir kritis. Nah, itu yang ditekankan di dalam pembelajaran bahasa Indonesia SD di kurikulum 2013 gitu. Kemudian perbedaan KTSP dan kurikulum 2013 yang kita pakai sekarang apa sih gitu? Apa bedanya? Kayaknya sama aja. Nah, ternyata ada banyak sekali perbedaan kurikulum KTSP dengan kurikulum 2013 yang kita gunakan saat ini. Yang pertama kita bahas satu-satu ya. Kurikulum before kita pakai kurikulum KTSP ya. Kurikulum KTSP ini dulu mata pelajaran bahasa Indonesia itu sejajar mata pelajaran lain. Jadi bahasa Indonesia sendiri, IPA sendiri, matematika sendiri, ya, IPS sendiri, dia berdiri sendiri. Tetapi di dalam kurikulum 2013 itu bahasa Indonesia bersifat tematik integratif atau menyatu dengan mata pelajaran yang lain, ya. Bahasa Indonesia di kurikulum 2013 itu sebagai mata pelajaran ya pengantar atau bisa ke mata pelajaran yang lain ya, bisa masuk di mata pelajaran yang lain. Misalnya IPA dan matematika dan bahasa Indonesia bisa dimatikan atau bisa digabung ya, karena bahasa Indonesia ini sebagai mata pelajaran penghantar untuk mata pelajaran yang lain gitu. Yang kedua, mata pelajaran bahasa Indonesia itu dirancang berdiri sendiri dan memiliki kompetensi dasar sendiri. Kalau di KTSP, dia bahasa Indonesia itu berdiri sendiri. Kalau di kurikulum 2013, mata pelajaran bahasa Indonesia itu dirancang berkaitan dengan kompetensi dasar dan diikat oleh kompetensi inti. Jadi ada kompetensi inti ya, nanti dinaungi beberapa mata pelajaran, tidak hanya bahasa Indonesia saja. Jadi ada beberapa mata pelajaran di bawahnya. Yang ketiga, kurikulum KTSP lebih mengedepankan pada keterampilan berbahasa dan bersastra. Nah, ini perbedaan yang mencolok ya, karena di KTSP mengedepankan berbahasa dan bersastra, tapi di kurikulum 2013 bahasa Indonesia sebagai alat komunikasi atau career of knowledge atau pengantar ilmu pengetahuan. Jadi lebih luas di kurikulum 2013. Yang keempat, mata pelajaran ya diajarkan dengan pendekatan yang berbeda. Kalau di KTSP itu pendekatannya berbeda, mata pelajaran bahasa Indonesia dengan mata pelajaran yang lain. Tetapi di kurikulum 2013 bahasa Indonesia itu menggunakan pendekatan saintifik ya, menggunakan 5M gitu. Ya, nanti kita bahas lebih lanjut di bawah. Yang kelima, kurikulum KTSP ini mengedepankan keterampilan berbahasa. Dan kurikulum 2013 itu lebih mengedepankan keterampilan berpikir dan bernalar. Nah, itu beberapa perbedaan antara kurikulum KTSP dan kurikulum 2013.
Nah, karena kita tadi bahas mengenai pendekatan saintifik di dalam mata pelajaran bahasa Indonesia, kita bahas pendekatan saintifik bahasa Indonesia menurut Permendikbud nomor 65 tahun 2013 tentang standar proses penggunaan pendekatan saintifik. Nah, tadi saya singkat pendekatan saintifik itu 5M. 5M-nya apa sih? Nah, yang pertama yaitu mengamati, kemudian menanya, yang ketiga mencoba, yang keempat menalar, yang kelima mengkomunikasikan. Nah, di dalam pembelajaran kurikulum 2013, semua mata pelajaran menggunakan pendekatan yang sama, yaitu pendekatan saintifik dengan 5M. Kalau di bahasa Indonesia, mengamati. Nah, mengamati itu tidak hanya melihat gurunya menjelaskan topik atau materi, tetapi mengamati itu bisa mengaktifkan semua indera yang ada di yang bisa dipakai. Yang pertama, bisa mengamati tayangan TV, bisa mengamati gambar, bisa mengamati lingkungan ya. Yang kedua, menanya. Nah, setelah siswa mengamati, siswa bisa bertanya jawab dengan gurunya. Siswa bisa mengajukan pertanyaan. Yang ketiga, mencoba. Bisa nggak sih bahasa Indonesia itu kita latih siswa kita untuk mencoba? Bisa banget ya. Mencoba itu tidak hanya bisa dilakukan di mata pelajaran IPA, tetapi di bahasa Indonesia juga bisa kita ajarkan siswa untuk mencoba. Mencoba apa sih? Nah, yang pertama bisa mencoba informasi yang luas dan mendalam di dalam materi atau di dalam bacaan. Yang kedua, bisa mencoba menggunakan media pembelajaran atau sumber belajar. Yang ketiga, bisa mencoba ya interaksi antara siswa dan guru itu dengan lingkungannya atau dengan sumber belajarnya. Jadi mencoba diartikan sangat luas sekali. Yang keempat, siswa bisa menalar ya. Setelah mencoba, setelah mengamati, setelah menanya, siswa diharuskan bisa berpikir kritis ya, berpikir yang mendalam mengenai pembelajaran yang sudah dilakukan. Dan yang terakhir, siswa bisa memaparkan pemahamannya melalui mengkomunikasikan. Nah, siswa ini bisa mempresentasikan hasilnya, bisa memaparkan hasil melalui lisan atau tulisan gitu. Jadi pendekatan saintifik ini sangat luas sekali ya dan sangat cocok digunakan di mata pelajaran bahasa Indonesia SDMI gitu. Selanjutnya, nah ini yang terakhir gitu ya. Setelah kita bahas mengenai dasar-dasar ya atau konsep dasar di pembelajaran bahasa Indonesia, kita bahas materi mata kuliah kita dalam satu semester ini ya. Rencana pelaksanaan pembelajaran kita selama satu semester. Yang pertama, kita bahas mengenai konsep pembelajaran bahasa Indonesia dalam kurikulum 2013 di MI atau SD. Yang kedua, strategi metode pendekatan pembelajaran bahasa Indonesia MI SD. Yang ketiga, kalian akan mempelajari mengenai model pembelajaran ya. Selanjutnya, kalian mempelajari mengenai media pembelajaran. Yang ketujuh, perangkat pembelajaran ya. Nanti kalian bisa menjelaskan gimana sih prinsip-prinsip dari lembar kerja siswa, kemudian konsep sampai kalian bisa membuat LKS sendiri ya. Kemudian nanti kita UTS. Setelah UTS kita lanjut lagi materi selanjutnya yaitu mengenai bahan ajar ya. Bahan ajar yang dipakai dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Kemudian instrumen pembelajarannya nanti apa aja kita pelajari. Kemudian macam-macam penilaian ya. Kemudian mahasiswa Anda bisa membuat silabus dan RPP. Selanjutnya Anda bisa merancang evaluasi pembelajaran ya. Itu yang terakhir, evaluasi pembelajarannya kayak gimana, penilaiannya seperti apa ya. Sehingga dari mulai pertama sampai terakhir, sampai evaluasi itu, hasil akhirnya kalian bisa mengembangkan desain pembelajaran bahasa Indonesia MISD. Jadi kalian sebagai pendidik, sebagai calon guru harus bisa mengembangkan desain pembelajaran ya.
tidak hanya kalian tahu, tetapi kalian juga dituntut untuk berinovasi, mengembangkan, harus kreatif gitu ya. Jadi nanti dari mulai pertama sampai pertemuan terakhir nanti kita kembangkan mata pelajaran bahasa Indonesia gitu ya. Oke, ini sepertinya terakhir. Nah, slide terakhir. Apabila teman-teman mahasiswa PGMI ada yang mau ditanyakan ya atau belum jelas mengenai perkuliahan hari ini, bisa ditanyakan, bisa komen di bawah ya. Nanti kita lancarkan perkuliahan ini, semoga perkuliahan kita sampai terakhir bisa berjalan dengan lancar. Oke, mohon maaf apabila saya ada kurang dan salahnya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.